Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 379. Kaori yang menelpon Kenshin lewat video call secara langsung. Kenshin pun tak menerimanya, malah Kenshin itu balik mengirim pesan. Dirinya menulis kalimat, "Kangen ya telepon aku, pingin lihat wajahku, tapi entar aja ya, nggak enak nih video call di sini." Kaori membacanya, dan langsung membalasnya, "Sorry ya aku nggak kangen situ. Jangan terbawa perasaan gitu dong. Muda amat sih bapernya, aku kan cuman pingin mastiin kalau kamu Kenshin beneran. Siapa tahu itu bukan hanya orang yang mengaku." Kenshin pun membalasnya, "Oke kalau gitu aku telepon aja ya." Dan Kenshin menghubungi Kaori. Kaori langsung menerima. Kemudian Kenshin bicara, "Halo selamat malam. Ini Kaori ya. Boleh nggak kenalan? Ini aku Renaldi." Hahaha. Kenshin tertawa. Kaori menjawabnya, "Dasar kamu ya, suka ngerjain aku saja. Awas kalau ke rumahku, aku bilangin mamaku, biar kamu dimarahi." Kenshin kemudian bilang, "Emang siapa yang ngerjain kamu? Kan aku hanya kangen cewekku. Ingin tahu kabarnya, mau bertanya tentangnya. Apa marahnya udah reda? Apa cemburunya udah selesai?" Kaori menjawab, "Kalau gitu aku masih marah. Masih malas bicara sama kamu." Kenshin menyahutnya, "Loh, kok bisa gitu ya? Ini emangnya kamu lagi bicara sama siapa ya? Kan bicara sama aku. Kelihatan nih pura-pura. Masa bilang malas bicara, tapi bercakap dengan orangnya? Kan aneh ya." Kenshin menggoda Kaori dengan to the point sekali. Kaori pun jadi tersadar. Lantas ia bilang, "Ya udah kalau gitu, aku tutup ya teleponnya. Aku nggak mau bicara lagi." Kenshin menjawabnya, "Ya udah, tutup aja nggak apa. Diblokir pun nggak masalah. Itu kan terserah yang punya handphone. Aku nggak bisa melarangnya." Kaori yang mendengarnya, ia malah berucap, "Kamu jangan ngerjain aku dong say. Bikin aku bingung aja. Selalu bikin bete aku." Kaori tak jadi menutup teleponnya, karena masih ingin bicara, dan Kenshin pun bertanya, "Oh ya Kaori, kamu suka nggak kalungnya yang aku kirim fotonya tadi?" Kaori menjawabnya, "Kalung apa sih? Aku kan nggak minta itu." Kenshin menyahutnya, "Loh, kan kemarin kamu marah, sampai cemburu pula, ingin diberi kalung juga. Yang seperti temanku Rena, aku sampai ke luar negeri nih untuk memesannya." Kaori pun bilang, "Berarti kamu beneran ya say? Saat ini di London?" Kenshin membalasnya, "Iya Kaori, aku di London sekarang." Kaori bertanya lagi, "Untuk apa sih say jauh-jauh ke sana? Aku kan nggak minta itu." Kenshin pun bicara, "Kan kamu yang bilang sendiri Kaori, kalau 2 hari ini harus bisa bikin kamu nggak kecewa lagi, nggak marah pula. Ya aku kesini aja untuk membeli ini." Kaori pun berkata, "Duh say kamu kok serius gitu sih ya? Emang siapa yang minta? Aku kan nggak pernah bilang gitu. Gini kan aku jadi salah sama kamu. Lagian minggu nanti tinggal 3 hari. Apa kamu sempat datang ke rumah? Katanya mau melamarku." Kenshin menjawabnya, "Ya doakan aja Kaori, agar aku cepat baikan." Kenshin kelepasan bicara, namun segera dikoreksinya, maksudnya cepat pulang. Dan Kaori pun curiga. Segera ia bertanya, "Baikan apa ya say? Kamu sakit ya sekarang? Kata Mas Iwan kemarin, kamu digigit ular. Kamu kok nggak cerita ke aku kalau terkena itu?" Kenshin menjawabnya, "Kalau aku sakit Kaori, ya pasti nggak bicara sama kamu. Nggak bepergian jauh ke sini. Coba dengerin aja nada bicaraku. Apa aku terlihat sakit? Masa cowoknya sendiri dibilang gitu? Kan aku jadi sedih ya." Kenshin menggoda Kaori, dan Kaori menyahutnya, "Aku kan nggak bermaksud gitu say. Cuman tanya aja, masa tanya nggak boleh?" Kenshin pun bilang, "Ya bolehlah Kaori, siapa juga yang melarang. Kan aku hanya bercanda." "Ya udah, kalau gitu kamu tidur ya. Di sana kan udah malam." Kaori membalasnya, "Tapi kan aku masih ingin bicara. Lagian ini kan di kamarku sendiri. Nggak ada yang terganggu." Kenshin pun berucap, "Iya, aku mengerti. Tapi besok aja ya dilanjut lagi. Ini aku ada keperluan." Kaori pun menyahutnya, "Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati di sana ya say." Dan percakapan pun selesai. Malam pun datang. Yudis yang di penjara sudah mendekam di situ.
hampir 1 minggu. Begitu pula dengan ayahnya, Yudis yang di malam ini akhirnya mendapat keputusan. Permintaan pengacaranya dikabulkan. Ia dan ayahnya menjadi tahanan luar karena mendapat jaminan dari banyak koleganya. Ayahnya itu bebas dari penjara. Bos besar pun mendapat kabar akan perihal itu. Namun Bang Hotman beserta tim pengacara lainnya, mereka bilang ke bos besar, "Nggak masalah, orang itu bebas sebentar, mendapat keringanan saat ini. Biar dia tahu dulu akan kondisi di luar yang menyangkut perusahaannya, yang mengalami kerugian berjatuhan satu persatu. Bahkan di antaranya ada yang disita oleh bank." Bang Hotman pun sudah mengetahui semua tentang informasi tersebut. Bos besar pun mengerti, beliau sudah memahami. Makanya beliau kini tak lagi memikirkan, apalagi sekarang sedang sibuk dengan pekerjaan luar negeri. Waktu pun berganti, pagi datang kembali. Iwan berangkat kerja seperti biasa. Ririn pun demikian. Lalu saat tengah hari, Ririn mendapat pemberitahuan. Di handphonenya ada pesan WhatsApp dari temannya. Teman sekolahnya telah memberikan undangan, mengundang Ririn untuk datang ke acara pernikahan yang akan digelar di hari Sabtu besok. Ririn pun membacanya. Ia juga membalasnya, akan datang ke sana, waktu yang tinggal 2 hari. Meski undangan ini datangnya tiba-tiba, Ririn mau tak mau harus menghadiri. Dan di waktu istirahat ini, ia masih berpikir mengajak siapa nanti. Teman-temannya pun sudah punya pasangan semua. Lalu Ririn mengingat Kenshin yang kini bersama Kaori. Ririn pun tak merasa cemburu, apalagi tersakiti, karena semenjak semula, ia dan Kenshin memang berteman saja, tak ada hubungan yang lebih. Bahkan Kenshin itu sudah baik ke dirinya, ia belum bisa membalasnya. Jadinya Ririn pun tak berharap lebih ke Kenshin. Kemudian tiba-tiba, ia teringat Iwan, yang baik pula orangnya, perhatian pada dirinya. Ririn bicara di hati, bertanya sendiri, dalam benaknya berkata, apa mengajak Mas Iwan saja ya, untuk datang ke pernikahan. Ririn memikirkan itu, ia belum memutuskan. Tak lama berselang kemudian, sore pun datang. Kaori yang di rumahnya, sedang bicara dengan mamanya, yang menyangkut lamarannya. Di saat bersamaan, handphonenya berdering, rupanya itu WhatsApp-nya. Video call-nya menyala. Kaori pun melihatnya, nama Kenshin yang tertera, dan langsung saja ia mengangkatnya. Kaori menerima panggilan itu, namun yang dilihat adalah bos besar. Kaori sempat terkejut, dan bos besar pun bilang, "Kaori, ayah kamu mana? Saya mau bicara." Kaori menjawabnya, "Iya Pak, siap. Kaori akan panggilkan." Dan Pak Henry pun diberitahu. Beliau segera menerimanya, langsung masuk ke ruang tamu. Bos besar pun bilang, "Oh ini Henry, kami mau minta maaf sebelumnya. Kan hari Minggu esok, saya dan keluarga akan melamarkan Kenshin. Ini Henry, saya mau mengabarkan, hal itu tak bisa dilakukan. Kami akan menundanya, karena Kenshin saat ini masih dalam perawatan, belum dapat izin pulang. Ini masih di luar negeri, ada di kota London." Pak Henry pun terkejut. Beliau terkaget seketika, ingin segera bertanya, namun bos besar langsung saja mengarahkan kameranya ke arah Kenshin. Kenshin nampak tersenyum bersama mama dan adiknya. Pak Henry tersenyum pula, rasa tak percaya di benaknya. Pak Henry melihat tuan muda, kondisinya memprihatinkan. Kemudian mamanya Kaori, yang ada di sebelahnya, ikut melihat juga. Beliau pun terkejut, sempat terkaget, hingga Kaori penasaran. Hatinya berkata, ada apa emangnya, kok mama dan ayah gitu? Ia pun kemudian mendekat, melihat ke arah handphone yang dipegang oleh ayahnya. Saat tahu apa yang terjadi, apa yang saat ini dilihatnya, Kaori pun terkaget seketika. Ia tak percaya melihat Kenshin yang duduk di kursi roda, sebelah kakinya diperban, tangannya pun diinfus. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.